Pada saat itu walaupun perekonomian Cina terus persenjataan mereka sudah mulai canggih-canggih, tetapi mereka masih belum bisa membuat kapal induk sendiri. Jadilah karena proses untuk mempelajari pembuatan kapal induk ini panjang banget, mereka pengennya beli blueprint aja, beli yang udah setengah jadi dari hasil pemikiran ilmuwan-ilmuwan Soviet zaman dahulu, sehingga mereka bisa mengcopy dan mengembangkan. Jadi bikin inovasi dari kerangka yang ada gitu. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, ada sebuah kejadian yang cukup unik, yang dimana ini termasuk kejadian yang licik, cerdik, dan juga sebenarnya bisa kita ambil pelajarannya sih dari sini. Ini kejadian tentang bagaimana Cina secara cerdik bisa melakukan tipu muslihat terhadap Ukraina demi bisa membeli sebuah kapal perang. Strategi yang dilakukan oleh Cina cukup cerdas sehingga mereka bisa membeli sebuah kapal induk milik Ukraina yang merupakan peninggalan Uni Soviet. Pada awalnya Ukraina tuh nggak mau jual ini benda atau ini kapal ke Cina, gara-gara mereka nggak mau nanti Cina nyuri konsepnya terus dipretelin dijadiin kapal perang militer, yang mana akibatnya nanti ya Cina semakin kuat dengan produk yang sudah dibangun dan dipikirkan oleh ilmuwan Soviet selama bertahun-tahun, ya kan, cuma di copy paste oleh Cina sehingga nanti malah Ukraina jadi terancam. Tapi akhirnya Cina berhasil membeli dengan tipu muslihat dan strateginya. Bagaimanakah strategi yang dilakukan oleh Cina sehingga berhasil melakukan hal ini? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Oke, kejadian ini terjadi ketika Cina ingin membeli sebuah kapal yang bernama kapal Varyak. Kapal Varyak ini merupakan sebuah kerangka kapal induk yang mangkrak dan seharusnya dibangun pada tahun 1985 untuk Angkatan Laut Uni Soviet. Pada awalnya pembangunan kapal ini dilakukan untuk penjelajah kelas Kuznetsov yang bernama Riga yang diluncurkan pada tanggal 4 Desember tahun 1988. Dan pada akhirnya di tahun 1990 digantilah namanya menjadi Varyak. Tapi sayangnya pembangunan kapal ini harus mangkrak ketika tahun 1991 gara-gara Uni Soviet hancur dan bubar. Pengerjaan kapal Varyak ini yang mangkrak itu baru sampai 68%. Terus karena Uni Soviet terpecah-pecah, jadinya kapal Varyak ini didapatkan haknya oleh Ukraina. Tapi sayangnya di saat itu pihak Ukraina kondisi ekonominya juga sedang merosot sehingga mereka tidak punya dana untuk melanjutkan pembangunan kapal Varyak tersebut. Jadilah kapal Varyak ini seperti bangkai besi yang terombang-ambing. Di saat itu pihak Ukraina sempat terpikir untuk menjual kapal ini. Tetapi mereka harus berhati-hati menjual kapal tersebut karena blueprintnya itu masih lengkap, masih ada semua. Jadi pihak manapun yang akan membeli akan mendapatkan keseluruhan konsep serta blueprint sehingga mereka bisa melanjutkan pembangunannya. Di saat itu ada dua negara yang memiliki power cukup dari segi ekonomi untuk membeli kapal tersebut dari Ukraina, yaitu Cina dan India. Ekonomi Cina di masa itu sudah sangat maju dan mereka berencana untuk menambah kapal induk demi pertahanan militer mereka. Pada saat itu walaupun perekonomian Cina terus persenjataan mereka sudah mulai canggih-canggih, tetapi mereka masih belum bisa membuat kapal induk sendiri. Jadilah karena proses untuk mempelajari pembuatan kapal induk ini panjang banget, mereka pengennya beli blueprint aja, beli yang udah setengah jadi dari hasil pemikiran ilmuwan-ilmuwan Soviet zaman dahulu, sehingga mereka bisa mengcopy dan mengembangkan. Jadi bikin inovasi dari kerangka yang ada gitu. Akhirnya di saat itu, Tentara Pembebasan Rakyat atau sering disebut dengan People's Liberation Army atau PLA akhirnya mengunjungi galangan kapal yang berada di Laut Hitam untuk melihat si Varyak ini secara langsung. Kondisinya kayak gimana sih? Setelah pihak PLA ini melihat kapal tersebut, mereka langsung tertarik, langsung tergiur dan sangat ingin memiliki kapal tersebut. Mereka yakin banget mereka bisa dan mampu membeli. Namun di saat itu, Ukraina agak enggan nih untuk melepaskan kapal tersebut kepada Cina karena mereka menganggap Cina ini kan
kemudian dibenci oleh Barat, menjadi musuh-musuh Barat gitu ya. Apabila nanti Cina berhasil membeli kapal induk tersebut, maka Cina semakin kuat dan Ukraina bisa dibenci oleh negara-negara Barat. Karena kan seperti yang kita tahu ya, Cina ini kan sedang membuka peluang bagi investor-investor Barat untuk bisa bekerja sama dengan mereka. Otomatis pihak pemerintah Barat tidak terima ya, karena kebencian mereka terhadap negara-negara Asia, terutama Cina. Apalagi Amerika benci banget sama Cina. Nah akhirnya Cina pun agak sulit untuk bisa membeli variak ini geng, terhalang oleh kekhawatiran Ukraina tadi. Nah lalu pihak Cina berpikir nih, memutar otak gimana caranya ya supaya tetap bisa beli itu variak tapi nggak ketahuan untuk digunakan sebagai kapal induk militer mereka. Posisinya mereka ini udah butuh banget kapal induk. Mulailah mereka mendapatkan sebuah ide untuk melibatkan seseorang yang cukup berpengaruh di dalam cerita ini. Jadi kejadian ini pada tahun 1996, kelompok tentara PLA milik Cina ini dan seorang kepala intelijen Jenderal Ji Shengde mencoba mendekati seseorang yang bernama Xu Zhengping. Xu Zhengping ini merupakan seorang bekas tentara PLA dulunya, dengan background dia adalah pemain basket. Setelah dia keluar dari militer alias tidak bergabung lagi dengan PLA, dia ini menjadi seorang pebisnis sukses di Cina. Dia inilah yang dimanfaatkan oleh pihak pemerintah Cina untuk melancarkan aksi cerdik dalam pembelian variak. Sebelumnya gue ceritakan sedikit nih tentang Xu Zhengping ini ya. Jadi Xu Zhengping ini bergabung dengan PLA pada tahun 1971. Dia bergabung di Jinan dan kemudian ditempatkan di Gongsu. Nah selama di PLA dia ditempatkan di divisi olahraga. Dia menjadi seorang pemain basket di keanggotaan militer selama 12 tahun. Lalu tidak lama setelah itu dia mulai diberhentikan dari militer, dia keluar dari militer dan mulai mendirikan bisnis swasta yang bergerak di bidang perdagangan produk pertanian dan juga karpet di provinsi Guangdong. Bisnis dari Xu Zhengping ini benar-benar sukses dan menjadikan dia seorang miliarder. Lalu tercatat pada tahun 1988 dia mulai pindah ke Hong Kong bersama istrinya dan membangun sebuah perusahaan di sana yang bernama Chinlac Holdings, dan perusahaannya ini berfokus kepada properti dan juga hotel. Di saat itu, tentara PLA dan juga Jenderal Ji Shengde meminta Xu ini untuk menjadi donatur dalam pembelian variak. Tapi ini semua hanya sebuah kamuflase. Skema yang mereka buat adalah Xu Zhengping ini dianggap sebagai seorang warga negara biasa yang ingin membeli variak dengan alasan untuk dijadikan kasino. Ya karena background dia seorang pebisnis gitu. Hal ini sengaja dilakukan agar pihak Ukraina mau melepas dan menjual kapal tersebut kepada seorang pebisnis, yaitu Xu Zhengping tadi. Nah, sebelum akhirnya nanti semua kepemilikan diakuisisi oleh pemerintah Cina. Xu Zhengping sebagai seorang warga negara Cina yang baik, dia mengiyakan permintaan dari pemerintah Cina ini. Langsung dia setuju dan melakukan aksinya sebagai seorang pebisnis yang akan membeli variak dari negara Ukraina. Di dalam proyek ini memang Xu Zhengping memakai uang pribadinya dulu sebelum akhirnya nanti ini bakal dijadikan tender oleh pemerintah dan dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Nah di dalam menjalankan proyek ini dia sempat meminjam uang kepada salah satu temannya sebesar 30 juta dolar Hong Kong. Nah dari keterangan beberapa sumber dikatakan Xu Zhengping ini meminjam uang kepada temannya itu adalah sebuah skema juga gitu, termasuk ke dalam rencana cerdik yang sedang dia lakukan. Jadi seolah-olah dia ini benar-benar seorang pebisnis yang sedang meminjam uang untuk membeli variak tadi. Hal pertama yang dia lakukan dari hasil meminjam uang itu, dia buatlah sebuah perusahaan fiktif senilai 6 juta dolar Hong Kong yang berada di Macau. Perusahaan fiktif yang dia buat ini namanya adalah Agencia Turistica y Divorces Chong Lot Limitada. Oh, agak sulit emang namanya nih. Nama perusahaan ini tidak ada unsur bahasa Cinanya sedikit pun, karena ya di saat itu Macau masih menjadi negara koloni Portugal. Lalu tibalah saatnya di mana Xu Zhengping ini terbang ke Ukraina untuk membeli variak. Terjadi pada bulan Oktober tahun 1997, Xu Zhengping terbang ke Ukraina. Kemudian dia bertemu dengan pemilik galangan kapal di mana variak berada. Di saat itu dia menjelaskanlah tujuan dia membeli variak ini. Dia bilang dia ini seorang pengusaha dari Macau, dia bakal membuat sebuah usaha restoran, membuat usaha perjudian atau kasino, dan juga klub malam di variak ini, yang mana nanti lokasinya akan disandarkan di Macau.
Lalu di saat itu, pihak Ukraina langsung mengajukan beberapa syarat kepada Xu Jinping ini agar bisa membeli Varyak. Yang pertama adalah Xu harus memiliki rekening bank yang menunjukkan bahwa dia memiliki setidaknya 50 juta dolar AS. Lalu yang kedua, dia harus menunjukkan bukti kalau kapal ini bakal dijadikan kapal bisnis, bukan untuk kapal perang. Lalu yang ketiga, dia harus menyediakan persetujuan tertulis di tingkat pemerintahan. Dan yang keempat, dia harus mendapatkan izin untuk merapat di Makau. Nah, akhirnya Xu Jinping melaporkan semua syarat ini kepada pemerintah Cina. Di saat itu, mereka melakukan suap besar-besaran kepada pihak pemerintah Makau dan juga mencoba untuk meyakinkan pihak Ukraina kalau pembelian kapal ini benar-benar serius dan tidak digunakan untuk kepentingan militer. 4 hari berlalu melakukan negosiasi, lalu akhirnya tercapailah kesepakatan untuk membeli kapal Varyak ini seharga 20 juta dolar. Lalu di saat itu, setelah deal, ternyata Xu Jinping ini meminta tenggat waktu nih kepada pihak Ukraina untuk bisa termin gitu, mencicil pembayarannya. Ternyata setelah 1 tahun berlalu nih geng, itu kapal belum lunas juga dibayar oleh Xu Jinping. Sehingga pihak Ukraina membuat perhitungan bunga atas keterlambatan pembayaran tersebut. Nah, jadinya mau tidak mau Xu Jinping ini harus membayar 10 juta dolar ekstra untuk bisa membawa pulang Varyak tersebut. Mau tidak mau, Xu Jinping mengiyakan semua permintaan dari pihak Ukraina. Dia membagi tugas kepada para stafnya untuk memenuhi 4 syarat yang diajukan tadi, ditambah dengan bunga sebesar 10 juta dolar yang sudah harus dibayar. Nah, Xu Jinping membagi timnya itu menjadi 4 unit. Unit pertama tetap berada di Ukraina untuk melanjutkan dialog pembelian, lalu unit kedua mencari izin pemerintahan Makau, lalu unit ketiga bertanggung jawab dalam mengumpulkan uang, dan unit keempat mendirikan kantor di Beijing untuk berhubungan dengan pejabat serta pemerintah Cina. Lalu semuanya dijalani dengan sangat lancar, terutama dalam mencari uang. Kalau mencari uang itu dia udah ahli lah. Yang tadi dia bisa pinjam ke temannya, ditambah dengan tabungan yang dia miliki. Sebuah hal yang cukup sulit untuk dia lakukan adalah mendapatkan izin dari pemerintah Makau. Karena di saat itu, walaupun dia berusaha untuk menyuap pemerintah Makau ini masih berada di dalam koloni Portugal. Jadi agak sulit untuk diajak kompromi dan berdiskusi gitu. Akhirnya dia memiliki seorang koneksi yang bisa langsung mempertemukan dia dengan pemerintah Makau. Jadi pemerintah intinya lah gitu. Disitulah dia mulai melakukan suap besar-besaran dengan cara membayar sejumlah uang sebesar 6 juta dolar Hong Kong atau setara dengan 771.000 USD kepada pihak pemerintah Makau. Lalu, tepat pada Desember 1997, semua syarat sudah dipenuhi oleh Xu Jinping, dan Xu Jinping di saat itu diminta harus menyerahkan semuanya paling telat tanggal 1 Februari 1998 kepada pihak Ukraina. Nah, lalu dia berangkatlah ke Ukraina tepat di tanggal 27 Januari tahun 1998. Nah, sesampainya dia di Kiev, ibu kota Ukraina, dia menemui pihak-pihak terkait yang mengurusi proses pembelian Varyak ini. Dia memperlihatkan isi tabungan dia atau isi rekening bank dia yang membuktikan kalau dia memiliki uang, dan juga dia membawa sebesar 2 juta dolar dalam bentuk tunai, diperlihatkan langsung gitu di dalam koper kepada pihak-pihak terkait. Akhirnya pihak Ukraina pun mempercayai negosiasi ini dan Xu Jinping berhasil membeli kapal Varyak tersebut. Selama 4 hari dia bersama stafnya berada di Ukraina untuk mengurusi segala keperluan untuk bisa membawa Varyak ke Cina. Lalu geng, di saat Xu Jinping ini sedang sibuk mempersiapkan persiapan mereka keluar dari dermaga Ukraina di saat itu, tiba-tiba ada seorang pejabat senior yang mendatangi Xu Jinping dan timnya. Pejabat seniornya ini bilang kayak gini, "Aku ingin menawarkan harga kapal Varyak ini jauh lebih murah daripada harga pasaran yang akan dijual oleh pemerintah Ukraina," katanya. Dia bilang lebih murah sekitar 18 juta dolar, tetapi ada syaratnya. Syaratnya yaitu dia meminta semua tanggung jawab keuangan yang masih bergantung kepada Ukraina itu dibebaskan, nggak ada hubungan apa-apa lagi, semuanya itu ya ditanggung oleh pihak pembeli, yaitu Xu Jinping dan perusahaannya. Nah, di saat itu Xu Jinping menyetujui tuh, dia bilang, "Oh, boleh banget," katanya, "nggak apa-apa kalau memang itu adalah tawaran terbaik, tetapi dengan satu syarat juga," katanya. Xu Jinping ingin mendapatkan desain serta rancangan pengembangan Varyak, alias semua konsep awal, blueprintnya, pokoknya semua hal lah yang bisa mempermudah pihak China
rencana nantinya untuk mengembangkan kapal Varyak ini sampai 100%. Awalnya permintaan dari Su ini ditolak tuh oleh si pemerintah Ukraina ini. Dia bilang, oh itu rahasia, kan kami melakukan penelitian dari sejak lama. Kalau kamu mau kapalnya ya ambil kapalnya, silakan kembangkan sendiri. Tapi kalau untuk rancangan atau blueprintnya itu adalah rahasia nasional katanya. Pemerintah Ukraina juga mengatakan, kan kamu mau bikin Varyak ini jadi restoran, kasino, terus klub kan gitu. Nah sementara blueprint rancangan Varyak milik Ukraina itu tujuannya bukan untuk hal tersebut, tetapi menjadikan kapal Varyak ini jadi kapal perang atau kapal militer. Jadi nggak nyambung tuh. Tapi Xi Jinping ini tidak kehabisan akal. Dia bilang, oh gitu ya, tapi gue tuh pengen konsepnya tuh ala-ala militer memang gitu. Kalau blueprintnya nggak ada, gue nggak tahu konstruksinya dari awal gimana, ya gimana caranya gue bisa melanjutkan pembangunannya menjadi kasino gitu. Dia perlu gitu mengetahui ya rangka-rangka dari kapal tersebut, awal perencanaannya gimana. Akhirnya setelah membujuk pemerintah Ukraina, didapatkanlah harga yang lebih sedikit, yaitu ditambah 2 juta. Jadi di saat itu dia harus membayar 20 juta dolar beserta dengan blueprint atau desain rancangan Varyak ini. Jadi Xi Jinping ini berhasil membujuk pihak pemerintah Ukraina. Lalu geng, beberapa hari kemudian, sekitar 10 harian gitu ya, tiba-tiba di saat Xi Jinping ini sudah siap dengan segala persyaratan, sudah ingin mentransfer gitu kan, tiba-tiba pihak Ukraina mendapat tekanan dari negara lain, yaitu dari Amerika dan Jepang. Yang dimana menurut mereka, ini nggak adil. Kenapa ada perusahaan independen asal Cina yang bisa membeli sebuah kapal perang nasional? Harusnya kapal perang Varyak ini itu dilelang kepada negara, kata Amerika dan Jepang. Di dalam hal ini, Ukraina benar-benar ketakutan karena mendapatkan peringatan dan tekanan dari pihak Amerika Serikat yang mana mereka mengancam gitu ya, apabila tetap menjual ke Cina maka ini nanti akan menjadi masalah. Karena menurut Amerika, walaupun yang beli adalah sebuah perusahaan bukan pemerintah, tetapi perusahaan itu milik Cina dan Cina sedang berurusan dengan negara yang sedang dalam embargo senjata. Jadilah di saat itu Ukraina malah berubah pikiran dan ketakutan atas ancaman dari Amerika ini. Akhirnya di saat itu Ukraina mengurungkan niat mereka untuk menjual kapal tersebut kepada pihak Cina karena mengalami tekanan dari Amerika Serikat. Mereka harus menuruti permintaan Amerika Serikat untuk melelang kapal Varyak ini. Dan di saat itu, cara Ukraina menolak Xi Jinping dalam pembelian kapal tersebut yaitu dengan menaikkan harga. Jadi tiba-tiba harganya dinaikin jadi 2 miliar US dollar. Jadi lebih mahal lagi. Nah, akhirnya pihak Ukraina menyatakan kalau mau dapat murah harus ikut pelelangan aja. Mau tidak mau di saat itu Xi Jinping mengikuti pelelangan. Tapi Xi Jinping tidak kehabisan akal. Di saat itu dia bilang, "Ini kami udah persiapan semuanya nih, sayang banget kalau tiba-tiba ditunda. Kami jelas-jelas seorang pembeli yang loyal dan royal," katanya. "Kami sudah membuktikan ke kalian, kami datang langsung, kami mempersiapkan semuanya. Gak apa-apa, kalau syaratnya harus lelang, maka kami minta lelangnya secepatnya, kalau bisa dalam waktu 3 hari ini," katanya. Dan di saat itu, pihak Ukraina juga gak enak nih sama pihak Xi Jinping. Tapi dia mendapatkan tekanan dari Amerika Serikat, yaitu Amerika meminta untuk dilelang. Mau gak mau, akhirnya Ukraina ini mengadakan lelang hanya untuk formalitas doang. Jadi ibaratnya tuh Ukraina ya mengiyakan tuh permintaan Amerika. Oke, gue lelang nih gitu. Tapi gue bakal lelang dalam waktu 3 hari ini. Kalau lo memang mau ikut silahkan. Dan di saat itu menanglah Xi Jinping gara-gara negara-negara lain yaitu Jepang, Amerika, dan beberapa negara kecil lainnya yang mau ikut lelang tersebut belum sempat mempersiapkan diri. Sampai pada akhirnya Xi Jinping di saat itu secara instan memenangkan lelang tersebut dengan harga yang kembali ke harga 20 juta dolar. Nah, di saat itu Ukraina terbebas dari tekanan Amerika Serikat karena mereka sudah mengikuti saran dari Amerika, yaitu mengadakan lelang. Rencana selanjutnya dari Xi Jinping setelah memenangkan lelang tersebut, dia memikirkan cara agar bisa membawa rancangan Varyak. Rancangan atau blueprint dari Varyak ini nggak tanggung-tanggung, geng. Beratnya sekitar 20 ton. Jadi itu semua dokumen tuh 20 ton beratnya. Jadi banyak banget dokumennya dan membutuhkan waktu sekitar 2 tahun lamanya untuk menerjemahkan dokumen bahasa Rusia ke dalam bahasa Cina. Dan rancangan-rancangan tersebut dimasukkan ke dalam kontainer dengan sangat aman lalu diterbangkan dari Kiev menuju ke Cina.
Lalu, ada yang tidak diketahui oleh Xu Jinping di saat itu, geng. Jadi, ketika dokumen-dokumen sudah mulai di-packing ke dalam kargo, ternyata ada beberapa dokumen yang diambil atau disembunyikan oleh pihak pemerintah Ukraina. Karena di saat itu, pemerintah Ukraina sudah mulai curiga nih dengan Xu Jinping ini. Tapi ya udah keburu dibayar, udah keburu deal gitu kan. Dan ini udah mau berangkat. Dan mereka di saat itu curiga ini pasti kapal bakal jatuh ke PLA alias Angkatan Militer Cina. Dan di saat itu juga mereka berinisiatif menyembunyikan catatan penting terkait perancangan Varyak yang berhubungan dengan senjata. Nah, di saat itu, dari banyaknya dokumen tersebut, Xu Jinping merasa curiga ada beberapa dokumen yang nggak nyambung, alias urutannya itu nggak lengkap gitu. Nah, disitulah dia mengetahui bahwa pihak Ukraina telah berbuat curang. Nah, Xu Jinping ini nggak kehabisan akal. Dia akhirnya kembali lagi nih ke Ukraina. Dia kembali ke Ukraina di saat itu dengan tujuan untuk mengunjungi si pemilik galangan kapal. Nah, dia nggak mengunjungi pihak pemerintah lagi. Jadi langsung ke pemilik galangan kapal, dan di saat itu dia bertanya lah ke pemilik galangan kapal, apakah kamu memegang blueprint ini juga, katanya. Dia bilang iya, katanya, tapi nggak bisa saya kasih ke kamu karena ini adalah pegangan untuk proyek selanjutnya. Nah, jadi kemungkinan Varyak selanjutnya bakal dibuat gitu, makanya blueprint itu masih dipegang kopiannya. Nah, lalu Xu Jinping ini ya cuma mengiyakan aja, jadi seolah-olah dia bertemu dengan si pemilik galangan ini hanya untuk berkunjung. Gak lama setelah itu, tiba-tiba dia mengajak si pemilik galangan kapal tersebut untuk minum-minum atau berpesta bareng-bareng. Jadi minum vodka lah sampai mabuk. Di saat itulah ketika suasana menjadi good vibe, jadi akrab gitu ya. Ya di bawah pengaruh alkohol, Xu Jinping ini membujuk si pemilik galangan kapal untuk mau memberikan dokumen penting yang hilang dari blueprint rancangan kapal tersebut. Nah, dan Xu Jinping pun berhasil mendapatkan dokumen tersebut. Lalu sekarang kita bakal bahas bagian yang paling sulit yang dilalui oleh Xu Jinping dalam pembelian kapal Varyak ini, yaitu membawa kapal tersebut ke Cina. Nah, perjalanannya itu sejauh 15.200 mil melalui jalur laut dan memakan waktu selama 3 tahun. Bayangkan tuh, saking lamanya. Sangat banyak halangan yang dilalui oleh Xi Jinping. Yang pertama, dia ini membawa kapal dengan berat 67.500 ton ke Dalian, sebuah kota yang ada di Cina. Yang mana ini tidak semudah yang diharapkan. Saat membawa Varyak di Laut Hitam menuju ke Selat Bosporus, otoritas dari Turki itu menghalangi perjalanan mereka. Karena menurut otoritas Turki, Selat Bosporus tidak terlalu luas sehingga membawa Varyak melalui selat yang lumayan sempit ini dianggap berbahaya bagi infrastruktur di Istanbul dan mengharuskan Varyak di saat itu kembali ke Laut Hitam. Jadi terombang-ambing lah di saat itu. Lalu sebulan kemudian diuruslah izin untuk melalui Selat Bosporus ini. Tapi lagi-lagi pihak otoritas Turki menolak permintaan tersebut. Di sini Xu Jinping sudah mulai putus asa sebenarnya. Dia sudah berkali-kali ditolak oleh pemerintah Turki yang membuat dia akhirnya melakukan negosiasi yang memakan waktu cukup lama. Di saat itu Xu Jinping mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk menyogok pihak pemerintah, dan perharinya dia juga harus mengeluarkan uang yaitu sebesar $8.500 per hari kepada perusahaan penarik kapal serta biaya tambahan untuk menempatkan kapal di dermaga. Jadi setiap harinya tuh kayak bayar parkir gitu, geng, dan juga jasa untuk kapal yang narik gitu. Lalu pada akhirnya di Agustus tahun 2001 terjadilah kesepakatan untuk membiarkan Varyak ini melintas dari selat tersebut setelah pihak Xu Jinping itu membeli perlindungan asuransi senilai $1 miliar dan pemerintah Cina ikut membantu di saat itu dengan jaminan keuangan. Jadilah pemerintah Turki akhirnya membolehkan Varyak ini lewat dengan cara menutup jalur Selat Bosporus untuk kapal lain yang di saat itu ingin lewat. Jadi khusus buat Varyak doang. Setelah terombang-ambing sekian lama, akhirnya Varyak ini berhasil berlayar ditarik oleh 11 kapal. Varyak ini berhasil mencapai Laut Aegea pada awal November tahun 2001. Namun di saat itu mereka mengalami musibah, yaitu datangnya badai yang membuat 9 kabel penarik kapal Varyak ini putus gara-gara terhantam badai. Pemerintah Yunani ikut membantu evakuasi penyelamatan para awak kapal dan membawa mereka ke pelabuhan. Dan selama di sana, pihak Yunani juga membantu perusahaan Xu Jinping ini untuk kembali menyambung kabel penarik kapal tadi sehingga Varyak ini bisa ditarik kembali untuk berlayar ke Cina. Nah, mereka melakukan perjalanan melintasi Laut Tengah dan selanjutnya kapal Varyak ini akan melakukan perjalanan ke Samudra Atlantik dan targetnya pada bulan Desember 2001 kapal tersebut sudah harus mencapai Samudra Hindia.
Lalu pada akhirnya Februari tahun 2002, kapal Varyak ini akhirnya tiba di Laut Cina Selatan dan kemudian berlabuh di Dalian pada Maret tahun 2002. Sesampainya di Cina, disinilah semua hal mulai kecium. Tiba-tiba Xi Jinping ini membuat sebuah pernyataan kalau dia berencana akan mendonasikan Varyak yang dia beli ini kepada pemerintah Cina sebagai bentuk nasionalisme. Gila nggak tuh? Yang tadinya katanya mau bangun kasino, mau bangun klub, tiba-tiba sesampainya di kampung halaman, langsung tuh dia secara terang-terangan mengatakan kapal Varyak ini dia hibahkan kepada pemerintah Cina. Ukraina hanya bisa menganga di saat itu kan, nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Setelah kapal Varyak ini akhirnya merapat ke Cina, pembangunan ulang Varyak sangat dirahasiakan oleh pihak PLA. Mereka baru mengakui ya keberadaan Varyak ini sebagai kapal militer mereka itu pada tahun 2011, geng. Bayangin tuh, nyampenya 2002 nih, udah dibangun gitu kan. 2011 baru diakui. Dan setelah itu langsung tuh dilakukan uji coba tuh setelah pembangunan dari tahun 2002 sampai 2011. Nah, tepat setahun kemudian, yaitu akhir tahun 2012, dilakukanlah uji coba di laut dan kapal tersebut mulai beroperasi. Lalu, kapal Varyak ini mulai diganti namanya oleh pihak Cina menjadi Liaoning. Nah, nama tersebut diambil dari sebuah provinsi yang menjadi lokasi kota pelabuhan utama di kota Dalian. Nah, setelah berganti menjadi Liaoning, disitulah negara-negara di dunia langsung ya terbingung-bingung gitu ya dengan apa yang dilakukan oleh Cina, ya terutama Ukraina merasa sangat tertipu. Dan setelah diperbaiki, Varyak yang sudah berganti nama menjadi Liaoning ini mampu memiliki berat sebesar 67.000 ton jika terisi penuh dengan panjang 304,5 meter. Muatannya, Liaoning ini mampu membawa 26 pesawat Shenyang J-15 dan 12 helikopter dengan total 38 hingga 40 pesawat di atasnya. Gila, bener-bener kapal yang tangguh. Nah, kapal Liaoning ini sendiri memiliki peluncur bertipe Stobar atau Short Take Off but Arrested Recovery. Dan Stobar ini sendiri adalah peluncur ski jumpit style yang membuat adanya lengkungan pada ujung dek sehingga pesawat harus take off di jarak yang pendek dan mendarat secara vertikal. Liaoning ini mampu melaju dengan kecepatan 29 knot dan sistem propulsinya menggunakan 4 turbin uap konvensional dengan 8 generator diesel. Nah, lalu untuk sistem persenjataannya, Liaoning ini memiliki 4x18 sel FL3000N dan 3x30 mm tipe 1130 CIWS. Lalu ada 2x40 mm ASW launchers dan 4 kali decoy garis miring KEF. Jujur gue juga nggak paham nih ya persenjataannya ini, cara bacanya kayak gimana. Kalau gue salah, kalian boleh koreksi di kolom komentar. Lalu selain itu, Liaoning ini juga mampu membawa senjata anti kapal selam yaitu Z-18F. Lalu peringatan dini udara Z-18C dan helikopter penyelamat Z-9C. Nah, lalu kapal Varyak yang sudah berubah menjadi Liaoning ini resmi diserahkan kepada PLAN pada hari Minggu tanggal 23 September tahun 2012. Nah, pengoperasian kapal ini pertama kali dilakukan pada hari tersebut dan menjadi penanda Cina sebagai anggota Dewan Keamanan PBB terakhir yang memiliki kapal induk pembawa pesawat. Saat pertama kali diumumkan dan beroperasinya kapal Liaoning ini, itu banyak sekali negara-negara yang curiga gitu ya dengan tujuan dari Cina merilis atau mengoperasikan kapal Liaoning ini. Ada yang mengatakan kalau pengoperasian Liaoning berkaitan dengan sengketa Pulau Diaoyu atau Senkaku dengan Jepang. Dan pengumuman ini juga seolah-olah ditunjukkan oleh Cina untuk memberitahu kalau mereka tuh punya power yang kuat. Yang mana diumumkannya ini di tengah-tengah ketegangan maritim di kawasan Laut Cina Selatan antara Cina, Jepang, Vietnam, dan Filipina yang memicu kecurigaan atas pemerintah Cina. Jadi di sini Cina tuh pengen nunjukin taring tuh kepada negara-negara Asia yang lain. Namun pemerintah Cina di saat itu menanggapi ya, dia bilang, ya kami punya kapal ini tidak untuk gagah-gagahan atau menunjukkan kepada lawan kalau kami ingin mengancam, katanya. Kapal ini dipakai hanya untuk pelatihan militer dan tujuan penelitian aja, katanya. Ya tapi siapa tahu ya kan. Dan semenjak saat itu banyak yang agak gemeter dengan kehadiran kapal induk Liaoning milik Cina ini, karena memang ini cukup mengancam bagi negara-negara tetangga.
Gimana geng, menurut kalian kecerdikan dari negara Cina untuk membuat taring mereka jauh lebih tajam lagi? Jadi di sini memang cara-cara pemerintah Cina dalam memajukan sektor militer negara mereka itu benar-benar dengan cara yang cerdik. Ya walaupun mungkin sebagian orang menganggap kalau ini licik, ya tapi itulah caranya. Begitulah perang gitu kan. Begitulah cara Cina agar bisa semakin maju negaranya. Ya semoga negara kita juga bisa kayak gitu ya geng ya, bisa ngikut lah gitu, bisa ikut majunya gitu. Bukan liciknya. Kalau liciknya ya kalau kita lihat berita negatif mulu ya. Oke, dari sini gue bisa mengambil kesimpulan bahwa Cina itu melakukan kecerdikan, licik, curang gitu ya terhadap negara lain, yaitu dalam cerita ini Ukraina. Beda banget gitu kan dengan negara-negara yang kita tahu selama ini ya. Mereka pemerintahnya sering berbuat curang untuk negaranya sendiri. Ya, salah satunya adalah melakukan korupsi. Oke geng, sebelum kita lanjut ke kontennya, gue mau ngucapin terima kasih buat kalian karena berkat kalian Kamar Jerry terus berkembang sampai saat sekarang ini. Nah, sebagai rasa terima kasih gue, jadi gue bakal mengadakan program berbagi yang namanya Jumat Berbagi bareng Jerry. Nah, program ini bakal gue adakan di Instagram gue setiap hari Jumat dan gue bakal membagikan sebesar 1 juta rupiah untuk 5 orang. Ya memang sih nominalnya nggak gede, tapi setidaknya bisa bermanfaat untuk yang membutuhkan. Dan kalian hanya perlu meninggalkan komentar di postingan Jumat Berbagi bareng Jerry yang bakal gue posting setiap Jumat pagi atau Jumat siang. Dan untuk 5 orang yang beruntung bakal gue umumin di Instagram story gue di hari yang sama, yaitu hari Jumat. Oke, buat kalian yang mau ikutan program Jumat Berbagi bareng Jerry, pantengin Instagram gue yang ini, atau kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi. Dan ingat, setiap hari Jumat. Jadi postingan Jumat Berbagi bersama Jerry hanya ada di hari Jumat.